Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم الفاتحة إلى حضرة النبي محمد مصطفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة أبي حامد الغزالي وإلى حضرة القطب الغوث الحبيب عبد الله الحق رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع سنن والسماء أجمعين إلى حضرة Syaikhuna Syarif Hidayatullah Sunan Hujjat Allah Darati Syaikhuna Kerja Allah Darati Syaikhuna Jafar As-Sadiq Sunan Kudus wa ilah Darati Syaikhuna Bonang Syaikhuna Kelisa Sunan Muria Syaikhuna Pelah Syaikhuna Raja Syaikhuna wa ila hadrati kita bagus muat pala bin Abbas wa ila hadrati anda Muhammad bin Janasih wa ila hadrati bunda ya hamam tajib wa ila hadrati kandana wa Allah hadrati sada jabat rahmat dan wa ila hadrati Gusami Jasuri Gusmi wa ila hadrati Sam Samari Pamsa wa ila hadrati Kehem Akhrus wa ila hadrati Kehem Rasulih wa ila hadrati man ajasin ila al-muntaha syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Bismillahi walhamdulillahi wal khair wa syarru bima syi'atillah. Bismillahi walhamdulillahi wal khair wa syarru bima syi'atillah. Bismillahi walhamdulillahi wal khair wa syarru bima syi'atillah. Ya Rabbana wa'fu anna wa'fu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wa'fu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wa'fu alladhi kana minna. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram dinil Islam. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra zalimin. Aslahallahu umural muslimin sarafallahu syarral mu'min. Aslahallahu umural muslimin syarafallahu syarral mu'min. Aslahallahu umural muslimin sarafallahu syarral mu'min. Ya Aliyu ya Kabir ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latifu ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabir ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latifu ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabir ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latifu ya Khabir. Ya Farijal Ham ya Kashifal Gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham. Ya Farijal Ham ya Kashifal Gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham. Ya Farijal Ham ya Kashifal Gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiq li amalan maqbula. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiq li amalan maqbula. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiq li amalan maqbula. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim al-hayyul qayyum alladhi
الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي زدني علما ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. Hadratul ulama al-mukarramin, para asatidz dan ustazat, bapak-bapak dan ibu sekalian yang terahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kitab kita. Ini masih tentang sholat dan bacaannya emang gak berhenti-berhenti ini, supaya mengingatkan kita, karena memang kalau sudah bahas masalah sholat sih kayaknya kita bahas panjang waktu nggak pernah akan selesai itu. Masalah sholat dengan berbagai macam dinamikanya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adawan nafawi wa biulumi fitaraini amin wa nuqaddimuha nudiha hadil fatihah ila ruh Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf Nawawi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Biar nyambung dengan sebelumnya, dengan pasal sebelumnya, hanya satu pasal kita masukin, nanti kita masuk pada pasal yang lainnya. Saya bacakan faslun as-sunnatu an takuna surah fi subhi wa dhuhr min tiwalil mufassal wa fil asri wal isya'i min awsatil mufassal wa fil maghribi min qisaril mufassal fa in kana imaman khaffafa an dalika illa ay ya'lama anna al ma'mumina yu'thiruna at-tatwil. Ini kita lanjutkan dari yang kemarin. Sunnahnya antakuna surah fi subhi wa dhuhr fi tiwal mufassal. Jadi kalau orang sholat subuh itu disunahkan setelah membaca suratul Fatihah, maka dibaca surat tiwalul mufassal. Yang dimaksud mufassal itu adalah ayat-ayat pendek dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Itu namanya al-mufassal. Jadi surat-surat pendek yang dari surat Qaf, itu kan ada surat Qaf tuh, ya. Terus sampai An-Nas, sampai akhir, itu namanya mufassal. Tapi ada surat-surat yang panjang-panjang, sabihis panjang nggak? Panjang. Terus Amma panjang juga. Kemudian Al-Ghasyiyah lumayan juga. Nah itu disebut dengan ayat-ayat mufassal, surat-surat mufassal. Itu disunahkan dibaca kepada orang-orang yang baik dia jadi imam maupun jadi makmum. Kalau udah sholat begitu mah, ya harus nauin diri gitu, apalagi jadi imam gitu ya. Ini kita yang sering banyak jadi imam tuh harus paham betul dengan kondisi makmum di belakang. Maka baca suratnya surat-surat mufassal. Surat mufassal baina surati Qaf wa surat An-Nas. Jadi di antara surat itulah yang boleh kita baca. Apakah surat yang sebelumnya boleh dibaca? Boleh. Kalau kita hafal suratul Baqarah, asal tahu diri aja itu yang di belakang. Ya benar sih dia sholat Jumat gitu.
Saking nikmatnya dibaca alif lam mim dzalika kitabul la. Bininya kan nungguin di rumah dengerin juga. Iya bang, aneh juga tahu ente sholat Jumat, tapi nggak gitu-gitu amat kali gitu. Lah baca suratul Baqarah. Jam 3 baru jam 3 baru pulang. Lah kalau guru pakai absen gitu ya. Dan lain sebagainya, orang kerja-kerja pakai absen. Lah sholat bener-bener sih emang ente mau dekat sama Tuhan. Tuhan juga nggak begitu-gitu amat kali. Lah kan pahalanya sama, ente baca surat panjang sama surat pendek gitu ya. Amplopnya buat khotibah sama-sama juga. Sing tanya ketua DKM. Iya. Mau baca panjang ke pendek sama aja kan gitu ya. Nah makanya harus nauin diri. Yang sering ditegur oleh Allah itu adalah orang imam yang sudah selalu membaca surat yang panjang-panjang, bukan surat yang pendek yang ditegur oleh Allah. Yang ditegur oleh Nabi Muhammad itu adalah orang yang ketika dia imam, itu Mu'adz bin Jabal pernah ditegur juga. Dia baca surat Yasin, lah kan pegel nungguin di belakang. Iya kan, lah kesianan jamaah yang di belakang. Bukan nggak boleh, boleh, tapi asal nauin diri. Yang usianya sudah masuk di atas 50, encok udah mulai gitu ya. Pengapuran, emang dari dulunya suka ngumpulin kapur. Iya, gula udah mulain pabriknya, nggak usah jauh-jauh, emang ada dalam diri kita, gitu ya. Iya kan. Itu gula, terus apa lagi? Diabetes, jantung apa? Garam. Iya, itu udah mulai, orang harus nauin diri. Nah makanya jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita harus tahu diri. Imam harus paham, mengerti dengan kondisi di lapangan. Makanya dikatakan as-sunnatu an takuna surah fi subhi wa zuhur min tiwalil famu basal. Surat yang panjang, sabihis. Nah di sini ada rangkaian dicipta. Kemarin saya sedikit bahas tuh. Wa fil asri wal isya'i min awsatil mufassal. Sementara surat asar tadi tuh wal isya kan orang udah mulai pada ngantuk, capek gitu ya. Suratnya yang kira-kira ausat itu pertengahan, al-mufassal yang pendek-pendek, pertengahan yang pendek-pendek kira-kira apa maksudnya tuh? Surat apa? Al-Ghasyiyah yang modelnya, Al-Munafiqun itu tengah-tengah gitu. Itu juga panjang nggak kira-kira? Oh panjang juga masih. Ya udah kulhu aja kalau begitu Pak. Iya kan? Wa fil maghribi min qisaril mufassal. Sementara salat maghrib disunahkan kita pakai suratnya yang pendek-pendek. Ya, inna a'tayna kal kautsar sama kulhu. Udah begitu aja. Udah ketahuan tuh waktunya pendek dan itu memang disunahkannya kan begitu. Jangan abong juga gitu. Kalau kita jadi imam itu lagi dibaca. Inna a'tayna lagi atau dibaca kulhu lagi. Jadi kalau fil maghribi min qisaril mufassal. Qisar itu jadi tahu nggak soal qasar? Salat pendek yang panjang dibikin pendek. Jadi pendek-pendek itu min qisaril mufassal. Surat-surat yang tadi yang saya sebutkan dari surat Qaf sampai dengan surat An-Nas. Fa in kana imaman khaffafa andalika, kalau imam pengen ringanin dia baca surat yang panjang-panjang tapi syaratnya ditadarruj, dibikin cepat tuh boleh, dibikin boleh gitu ya. Tahu nggak kalau sholat ada beberapa pesantren di Jawa Timur sholatnya tuh habis sholat taraweh Jawa Timur atau di mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Saya bingung juga itu baca sholatnya di mana ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi mungkin dia baca itu sholatnya gitu. Fa in kana imaman khaffafa an dzalika, kalau seandainya seorang imam itu meringankan bacaan suratnya boleh, illa ayya'lama annal ma'mumina yu'thiruna tahwil, kecuali seandainya dia mau baca panjang, imam mau baca panjang di salat maghrib tadi tuh, di salat apa lagi tuh, di salat yang kira-kira pendek asar gitu ya, dia mau baca panjang boleh, illa ayya'lama annal ma'mumina yu'thiruna tahwil. Jadi kalau makmum juga harus paham, ngerti, udah sepakat ya kalau gitu kita baca yang panjang-panjang aja dah. Nah itu boleh. Tapi kalau yang bakal di belakangnya seandainya kondisinya nggak mungkin kan, dia baca yang panjang, imam di depan. Nah ini nggak beres ini. Makanya kenapa saya katakan yang sering ditegur oleh Rasul adalah yang selalu baca suratnya panjang, yang pendek-pendek aja deh. Untuk balik kondisi sekarang ya, orang dinamika kehidupan begitu cepatnya sehingga akhirnya jamaah sekalian orang butuh waktu untuk bisa bekerja dan seterusnya. Bukan berarti sholat kita pendek-pendekin, bukan. Sholat tetap pada fungsinya, tapi dengan memberatkan sholat buat kita itu kan jangan jadi masalah juga. Yang penting sholat kita
nyaman. Nah itu, paham ya? Salat kita nyaman. Kita nyamannya Al-Baqarah, alhamdulillah. Tapi ada yang baca Alif Lam Mim nyaman gitu. Imam salat tarawih pakai suratnya surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf, terus dibaca begitu-begitu tuh. Ya bukan, itu bikin gak nyaman. Baru takbiratul ihram, ya dialah gitu imam. Kan begitu ya. Baru juga takbir, siapa yang imam? Oh no, dia lagi, Pak Ajis katanya. Ya Allah. Ya kita harus paham gitu. Makanya yang punya porsi jadi imam di situ harus tahu betul Pak makomnya dia. Jadi makanya kalau ini kan contoh sebetulnya. Orang yang jadi pemimpin dimanapun stratanya harus melihat pada keadaan di kondisi di belakangnya, dilihat rakyatnya. Kayak Pak RW, alhamdulillah emang kerjaannya ibadah mulu Pak RW. Saya lihat kalau lagi ada kerjaan di mana di Al-Hikam. Setiap kali ada kegiatan di Al-Hikam pasti nongol Pak RW. Dan biasanya pecinya mah hitam murni, ini cuma hijaunya itu. Iya rajin. Nah begini RW begini kan kita depan gitu ya. Ngajaknya buat ibadah. Ada RW yang susah banget kita ajak ibadah. Ya bukan apa-apa gitu ya. Ini nih biangnya provokator orang jadi RW nih. Lu Pak Rudi itu kerjaannya di apa namanya? Sono pojokan rubah apa namanya? Keradenan. Oh, keradenan tuh padat banget tuh, luar biasa. Dia asal ribut sama dia juga kagak jadi tuh RW. Kemudian itu model Pak Rudi provokator. Luar biasa. Kemudian kita lanjutkan wasunnatu ayyaqra'a fi rakatil ula min salati subhi yaumil jum'ati surata Alif Lam Mim tanzilul kitab Anda itu sampai terus dibaca as-sajadah. Jadi kalau masuk subuh Jumat imam kayak imam nih, imam paling tidak dia hafal surat Alif Lam Mim tanzilul kitab itu. Dia harus hafal tuh. Makanya ini disunahkan saja, enggak mesti baca itu juga enggak apa-apa. Terus dengan surat sajadah ada juga ya. Ada juga itu surat sajadah. Kita baca itu disunahkan. Jadi dua surat itu disunahkan. Wa bithaniyati hal ata 'alal insani hinun minad dahri. Itu ayat sebetulnya cukup lumayan juga, panjang juga itu. Iya. Jadi rakaat yang kedua subuh di pagi Jumat itu disunahkan dia membaca rakaat pertama Alif Lam Mim atau as-sajadah. Kemudian di rakaat yang keduanya dibaca hal ata 'alal insan hinun minad dahr ila akhir ayat. Wa yaqra'uhuma bikamalihima. Dia membacanya itu bacanya dengan sempurna. Sampai habis. Jadi bukan setengah bacaan. Kita kan ada yang begitu, saking geremnya lihat, wah ini luar biasa. Santri baru pulang di pondok, Allahu Akbar, habis suratul Fatihah Yasin, Allahu Akbar. Lah mana surat Yasin Al-Quran lagi ya. Langsung Allahu Akbar, kagak beres urusannya gitu. Bener sih kedengerannya sih mantap, baru pulang di pondok dibaca Yasin, di belakang udah gerah aja, wah repotnya urusannya. Yasin udah langsung Allahu Akbar, ruku lah, bagaimana ceritanya itu sebegitu ya. Jadi wa yaqra'uhuma bikamalihima, dia membacanya itu dengan kesempurnaan sampai tuntas. Wa amma ma yaf'alu ba'dun nasi minal iqtisari ala ba'dihima fa khilafu sunnati. Jadi ada sebagian dari pendapatnya para sahabatnya Imam Nawawi ini katanya wa amma ma yaf'alu ba'dun nasi, sebagian orang membacanya dengan membaca minal iqtisar, bacaan surat-surat yang dari Qaf sampai dengan tadi itu An-Nas, baca yang Al-Mufassal tadi. Itu katanya dianggap oleh mereka bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan bikhilafi sunnah, katanya dianggapnya. Itu pendapat sebagian, nggak apa-apa orang berpendapat. Wa sunnatu ayyaqra'a fi salatil Id, disunahkan juga, disunahnya pada salat Id dia membaca surat. Wa sunnatu ayyaqra'a fi salatil Id wal istisqa'i fi raqatil ula ba'dal Fatihati Qaf. Ada surat Qaf ya. Jadi kalau sunatnya orang salat Id dan salat istisqa di rakaat yang pertama ba'dal Fatihah baca surat Qaf. Coba lihat bukunya, ada bukunya enggak? Ada sebagian, kalau enggak dipotong nih, dikasih tahu tuh. Wa fi tsaniyati iqtarabatis sa'atu wan saqqal qamar. Di sini tulisannya iqtarabatis sa'ah hanya wa saqqatil qamar. Jadi di rakaat yang keduanya dibaca surat iqtarabatis sa'ah.
setelah membaca surat Qaf yang pertama. Di rakaat yang kedua ba'dal Fatihati iqtarabatis saah. Wa in syaa qara'a fil ula, kalau dia mau, wa in syaa qara'a fil ula, baca di rakaat yang pertama sabbihisma rabbikal a'la. Itu biasa kita baca tuh. Pokoknya salat Id mah gak lepas daripada sabbihisma rabbikal a'la dan surat apalagi halataka hadithul ghasyiyah, pasti itu yang ketemunya. Jadi wa in syaa qara'a fil ula, kalau dia mau berkeinginan melaksanakan pembacaan surahnya itu di rakaat yang pertama adalah sabbihisma rabbikal a'la, wa fi tsaniyati, di dalam rakaat yang kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Fakilahuma sunnatun, dua-duanya sunnah. Mau baca tadi Qaf sunnah, mau baca tadi iqtarabat juga sunnah, membaca sabih juga sunnah, membaca hal ataka hadithul ghasyiyah. Seandainya mampunya tuh imam cuma membaca inna a'tayna makulku, boleh enggak? Kebangetan amat tuh orang katanya. Lah salat Id dia baca surat inna a'tayna kal kautsar. Emang kan di belakang gua kan pengen sholat gitu ya. Dengar yang beneran dikit kan, nanti salah lagi nanti pengurus DKM. Jangan pakai lagi Bang. Jangan gitu ya. Dibacanya yang bener sah mas sah, tapi kurang pas terusnya. Kalau orang sholat Id biasanya salat baca sabih sama al-ataka yang udah biasa itu. Wa sunnatu ayyaqra'a fil raqatil ula, dan sunahkan juga pada rakaat ula min salatil jum'ati, salatul Jumat. Jadi orang salat salat Jumat itu cuma panjang tuh surat surat Jumat ya, sejamal ya. Jamal sepanjang itu, maksudnya mau ngomong panjang jadi jamal. Ya panjang itu bacaan ayatnya itu salat Jumat. Paling ketemunya apa di ujung-ujungnya? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Itu yang dibaca paling kita ingat karena ada ayat bersangkutan dengan kata-kata Jum'ah, dengan kalimat Jum'ah. Jadi di dalam salat Jum'ah itu disunahkan di rakaat pertama setelah suratul Fatihah dibaca surat Jum'ah. Wa fitsaniyati, sementara setelah di rakaat yang kedua setelah suratul Fatihah disunahkan dia membaca surat Al-Munafiqun. Panjang juga. Wa in syaa fil ula, ini Al-Munafiqun panjang juga itu. Wa in syaa fil ula, kalau memang dia mau di dalam rakaat yang pertama dia baca sabbahalillah gitu ya. Wa fitsaniyati hal ataka, atau di sini sabbihis bisa juga kata-kata itu. Fakilahuma sunnatun, maka kedua ayat itu, kedua surat itu adalah menjadi sunnah. Kemudian wal yahdharil iqtisaru ala ba'di surati fi hadhil mawadi, maka hati-hatilah kalau masuk di dalam suratnya itu saya sebutkan tadi. Wal yahdharil iqtisar ala ba'di surati fi hadhil mawadi, maka berhati-hatilah kalau sudah masuk di dua tempat ini salat Id, baca surat-surat yang pendek-pendek. Saya sebutkan tadi, baca suratnya surat inna a'tayna kal kautsar sama kulhu, kebangetan amat orang kan gitu ya. Nah, baca suratnya yang kira-kira pantas yang sudah disebutin tadi, sabihis dengan hal ataka hadithul ghasyiyah fi hadhil mawadi, di dua tempat ini. Fa in arada takhfif adraja qira'atuhu min ghairi hadrimatin. Jadi kalau dia pengen meringankan, ada ketemu dengan surat Al-Munafiqun, bacanya dicepetin boleh. Itu kata-kata adroja qira'atuhu, bacanya dicepetin. So. Kayak saudari kalau yang ngafal Quran tuh apa namanya? Bukan brutal. Hadar. Itu cepat, baca cepat. Cuman yang kebangetan juga kecepatan nanti menghilangkan makna yang ada. Kalau orang buat ngafal sih berarti kalau yang ngafal sih pasti dia tahu. Tapi yang dikhawatirkan adalah terkait dengan hukum tajwidnya, tajwidatnya, itu yang penting yang harus kita perhatikan. Wa sunnatu ayyaqra fi raq'atay sunnatil fajr wa fil ula ba'da al-Fatihah qulu amanna billahi wa ma unzila, di dalam surat fajr, surat subuh maksudnya. Itu dibaca surat yang pertama qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah, wa fi tsaniyati qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Itu ada bacaan setelah itu juga.
al-ayah. Wa in syaa'a fil ula qul ya ayyuhal kafirun. Boleh dibaca yang surat yang pertama dalam surat salat subuh itu qul ya ayyuhal kafirun, wa bitaniyati rakaat yang kedua qul huwallah. Nah, ini boleh juga nih. Salat subuh baca surat qul huwallahu ahad. Ini ada sarana juga yang pendek-pendek gitu ya. Wa fi sahihi Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alahu. Jadi Rasul dalam riwayat Sahih Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan itu. Wa yaqra'u fi raq'atay sunnatil maghrib, dia membaca di dalam rakaat sunnah maghrib wa raq'atay at-tawaf. Salat sunat tawaf, salat istikharah fil ula qul ya ayyuhal kafirun. Di dalam salatnya yang sunah-sunah itu boleh dibaca surat ya ayyuhal kafirun. Salat sunat tawaf istikharah kita baca yang begitu qul ya ayyuhal kafirun. Di dalam rakaat yang kedua dibaca qul huwallahu ahad. Wa ammal witru fa idza awtara bi thalathi raka'atin qara'a fil ula ba'da al-fatihah sabbih isma rabbikal a'la. Wa ammal witir, sementara salat witir fa idza autara bi thalathi rakaatin, kalau dia witir dengan 3 rakaat qara'a fil ula ba'dal fatihah, dibaca di rakaat yang pertama setelah suratul fatihah bacanya apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Itu kalau witir salat habis salat tarawih kan begitu ya. Ada yang baca sabih, cuman kadang-kadang orang gendeng juga tuh. Udah segini lamanya udah 23 rakaat atau 20 rakaat gitu ya. Baca rakaat witir yang pertama dibaca sabih, sudah panjang lah gini katanya, gitu ya. Kemudian wabithaniyati qul ya ayyuhal kafirun, dia baca setelah itu baca surat al-kafirun. Wabithalitsati, nah yang ketiganya nih, orang dalam salat witir karena rakaatnya ada yang 4-4-3 ada yang 2-2-2-2-2-1 ada yang 2-2-2-2-3 ada juga. Saya kan pernah muter. Ada yang 2-2-2-2-3 terakhir ada yang 4-4-4-3, ada yang 2-2-2-2-1 gitu. Jadi modelnya di kita ini karena memang dari berbagai macam pemahaman yang mereka miliki, ya tafadhal aja, silakan mereka menggunakan apa yang mereka yakini, silakan saja. Makanya ketika mereka sholat witir ada yang 2 salam. Jadi di witir yang pertama dengan 2 rakaat salam, setelah itu selesai mulai lagi yang satu lagi dengan 1 rakaat. Nah, cuma disarankan wa fi tsalitsati, dengan rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad ma'al muawwidataini. Jadi yang pertama dibaca qul huwallahu ahad, setelah itu ma'al muawwidataini. Wa kullu hadzal ladzi dzakarnahu ja'at bihi ahaditsun fi sahihi wa ghairihi masyhuratun istagnaina an dzikriha li syuhratiha wallahu alam. Ini maknanya begini. Jadi yang ketiga, setelah yang ketiga tadi kan baca yang pertama, berkata pertama begini, yang kedua yang pertama dibaca sabihis, yang pertama baca sabihis, yang kedua dibaca surat al-kafirun, kemudian dekat yang ketiga dibaca kulhu, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wa kullu hadzal ladzi, semuanya ini kami sudah sebutkan, sudah bahas dengan dalil ja'at bihi hadis, sudah ada dalil-dalilnya terkait dengan kekuatan tentang salat yang tadi itu. Salat kalau witir bacanya sabih sama qul ya ayyuhal kafirun, dilanjutkan dengan qul huwallahu ahad dan muawwidataini gitu. Istagnaina an dzikrina. Jadi kita istagnain itu artinya begini. Kita sudah enggak butuh lagi gitu. Orang kalau orang kaya berarti enggak butuh lagi gitu. Kita enggak butuh lagi untuk kita jabarkan sebegitu jelasnya terkait dengan ayat ini karena sudah disebutkan hadis-hadis sebelumnya tuh. Jadi istagnaina. Jadi kalau orang kaya adalah orang yang tidak lagi membutuhkan kepada sesuatu. Orang miskin adalah orang yang hartanya banyak tapi masih membutuhkan, masih meminta-minta. Itu orang miskin namanya. Tapi kalau orang kaya, istagnaina, dipakai di sini katakannya, artinya sudah kami tidak perlu lagi menjelaskan lebih gamblang terkait dengan hadis-hadis yang menyangkut tentang salat witir. Jadi kecuali pembagiannya tadi ada yang 2-2-2-2-2-1, ada yang 4-4-4-4-3, ada gitu ya. Ada yang berapa lagi tuh? 2-2-2-2-3, ada juga yang begitu. Jadi kita maklumin aja. Terus ada lagi orang kalau udah 11 mundur, masuk lagi imam yang ke
lanjutkan sampai dengan 20. Ada yang begitu juga di kampung kita nih, di kota Depok. Emang masing-masing komplek, terutama di komplek-komplek tuh banyak gitu. Iya. Kalau saya sih pengennya yang berapa, Pak? Ada yang mau ngomong Pak Wawo katanya kan 11 aja dah katanya. 11 karena paling apa namanya? Nggak berasa bener. Iya, semuanya boleh. Yang 11 boleh. Yang apa? 23 ya. Terus dulu ada sahabat kan mempermasalahkan masalah jumlah rakaat. Ada sahabat Umar yang sholatnya 300 rakaat. Korban 300 rakaat bagaimana cerita? Aduh, ya saking pengennya gitu deket takarub ilallah dilakukan kayak macam begitu sholat 300 rakaat. Masya Allah. Kita berapanya ya, seberapanya kita ya? Masya Allah. Kemudian kita lanjutkan faslun lau taroka suratul jum'ah fi raqatil ula min salatil jum'ah qara'a fi tsaniyah salatul jum'ah ma'a suratil munafiqin. Jadi seandainya dia meninggalkan bacaan surat Jumaah yang tadi itu, yang kita sebutin tadi, fi raqatil ula, pada rakaat yang pertama min salatil jum'ah, dari salat Jumaah, qara'a fi tsaniyah, dia baca karena sakingnya tuh dia ingin memadukan antara suratul Jumaah dengan al-munafiqun. Jadi kalau masuk dia lupa yang pertama, maka yang kedua digabung tuh antara bacaan surat Jumat dengan surat al-munafiqun, digabung menjadi dua saking disunahkannya gitu, ma suratul munafiq. Wa kata salatul aidi wal istisqa'i wal witri wa sunatul fajr wa ghairiha mimma dzakarnahu mimma huwa fi ma'nahu idza taraka fil ula ma huwa masnunun ata fit tsaniyah gitu ya, bil ula wa tsaniyah, maksudnya digabung jadi satu gitu. Jadi sholat id kayak sholat istisqa, sholat witir, sholat fajar dan seterusnya sebagaimana kami telah sebutkan fi ma'nahu menjadi satu makna. Idza taraka fil ula, kalau meninggalkan di pertama maka dia disunahkan untuk dibacanya di rakaat yang kedua. Ata fitaniyati bil ula wa tsani. Jadi yang pertama dengan yang kedua surat Jumat, suratul Jumat gabung dengan surat munafikun. Begitu juga seandainya dibaca sabis marab ketemu dengan atau dibaca yang tadi terkait dengan suratul Jumat gitu, atau dengan surat yang lainnya, surat sabis marab ketemu dengan halataka gabung jadi satu, bisa begitu. Tapi kalau kita maklumin dengan kondisi yang ada aja, kasihan jamaah melihat. Kita yang keumuman aja kita baca. Jadi kalau kita paksakan kita menurut kedua, ya abong amat dia jadi imam gitu. Dia dibaca pakai dua-dua begitu. Tapi kalau misalnya surah Al-Jum'ah dibikin untuk 2 rakaat ya pakai. Dua-duanya pakai itu. Kan ada doain surat Jum'ah itu ada doain kita. Oh, dibagi-bagi. Pertama sampai tak malu, terus lanjutkan ya ayyuhalladzina amanu di atas salat yaumil jumu'ati fasau. Itu rakaat kedua. Lah itu kan tadi perintahnya yaqra'uhuma bikamalihima. Harus penuh. Apa benar tadi bacanya? Jadi kalau kita misalnya sholat Jum'ah tapi mungkin kalau munafik kelamaan kita baca sabihis rakaat keduanya enggak apa-apa. Ya artinya masih dimungkinkan surat-surat min qisaris salah. Artinya apa namanya suratul mufassalat tadi itu. Boleh. Pokoknya yang tadi sarannya dari dalam kitab ini katakan wa yaqra'uhuma bikamalihima. Bacanya dengan sempurna, dengan penuh, enggak setengah-setengah begitu. Enggak sengaja. Kayak gini yang enak banget. Enak menurut kita nih. Yang enak di kita. Iya. Baca surah-surah kan. Udah yang di surahnya Sabih sama Al-Qasiyah. Iya. Ya, itu aja dah. Itu dulu umum di mana-mana ya. Iya. Sampai di masjid juga mas juga itu. Ini pada baca surah yang panjang, udah palas, aduh pusing. Iya mau gitu. Emang kalau orang pales baca, ya nama pales itu sekarang jadi ngetop juga tuh. Pales batuk lagi. Jadi ngilangin musuh jadinya. Iya, benar. Jadi akhirnya yang tadi kita nggak mau ngomong, nggak mau pikir, jadi kita ngomong. Ini mau Kita pindah dah. Jadi jika seandainya ada imam bacaan yang nggak pas di dalam bahasa fikih, boleh dilakukan mufaraqah. Begitu. Boleh. Waduh. Kalau kita kalau kita begini, kalau kita tahu tuh imam bacanya berantakan, imam baca berantakan nih. Yang kayak kemarin kita bahas kan,
Ada berapa? Ada 13, 14 tasdid. Yang 3 itu ada di bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tasdidnya harus jelas tuh. Kalau saja bacaan tasdid tidak dibawa, berarti akan merusak bacaan. Kalau bacaannya rusak, berarti sholatnya rusak. Kalau surat sini ada pendapat beberapa ulama, boleh jamaah melakukan mufaroqah. Keluar dari Mufaroqah, keluar dari Kalau kita mau keluar nggak boleh keluar duluan nggak? Iya, kalau mau mufaroqah mau keluar gitu. Kalau rusak banget boleh. Rusak banget ya kita. Kalau suaranya masih bagus-bagus kayak suara Arif, kita ikutin. Suaranya bagus gitu kan. Itu kan luar biasa. Apa kita lakukan disunahkan aja deh. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kalau kayak Wise boleh di Mekah tuh. Baru kita biar paham aja. Iya. Kan ada juga orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak ibu itu? Kedengeran nggak tasdidnya? Enggak kedengeran tasdidnya. Kalau orang baca meremehkan begitu, padahal dia tahu hukumnya, itu menjadi rusak suratnya. Kalau menjadi surat rusak, menurut pendapat dari kitab yang dari maka salatnya menjadi tidak sah. Coba, makanya jangan gampang-gampang kita menjadi imam, gitu ya. Imam gampang-gampang susah, apa susah gampang? Iya kan? Kita keluar aja meninggalkan. Ya namanya juga mau paroga. Kalau mau paroga ya. Niatnya doang kali enggak. Iya. Kalau kita lihat dia udah nggak pas, keluar lagi bikin baru lagi jamaah. Tapi rasa-rasanya nggak ada kali kampung kita mah begitu ya. Nggak ada. Belum ada. Jangan sampai dah. Jangan sampai kalau baca. Iya kan? Jangan sampai. Apakah Kiai misalnya ini ya? Pertama surahnya yang sedang-sedang saja. Iya. Jangan pendek, jangan panjang. Pertama. Iya. Yang kedua, apakah suara dan kemerduan ini juga menjadi syarat? Iya. Jadi gini, Pak. Agama dengan seni itu menjadi indah. Betul ya? Orang bisa akan menikmati dan nangis ketika mendengarkan imam dengan suaranya indah. Resapi betul. Kenapa imam-imam kita nangis? Dibantu dengan suara yang indah. Coba kalau suaranya pales. Lah, ya kan, kalau suaranya pales, sebetulnya ayatnya menyangkut masalah neraka gitu. Bacanya pales. Bukan lagi kita menangis. Ya Allah, ini imam nggak ada lagi apa yang lainnya. Kan begitu kita ngomongnya kan. Paling tidak buat kita yang mau jadi imam ini suaranya harus kita asah dulu dengan bagus, yang baik, supaya kenapa? Imam menjadi khusyuk, nambah khusyuk, bisa dia meneteskan air mata seakan dia membayangi banyak dosa, apalagi ayat-ayatnya sudah menyangkut masalah neraka, masalah dosa dan seterusnya. Itu orang akan terbawa. Kalau bahasa orang Betawi disebut kebembat, ikut gitu ya. Tahu kebembat ya namanya? Jadi larut. Iya, jadi larut. Nah makanya orang bisa harus diiringin dengan suara yang indah. Kalau imam suaranya yang gerendeng banget gimana? Kayak kita nanti mungkin baca apa sih kan? Ya kita salahin ketua DKM. Lah ya? Iya. Setuju nggak? Lo udah tahu? Mau sulit itu. Kalau di masjid itu imamnya khusus bagus dah suaranya. Gitu. Iya betul. Udah ketahuan gendeng suaranya. Lah ketua DKM orang masih disuruh. Gitu. Lah gerutu di belakang. Yang disalahin bukan imamnya kan? Yang disalahin siapa? Ketua DKM. Dan kita sudah jadi khotib lagi. Ini benar-benar denger. Iya. Orang kalau Pak, kenapa sih di dalam nagom itu ada 7 suara-suara yang sendu seperti sika gitu ya. Seperti sika. Kalau suara bergembira ria itu suaranya suara ros. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau imam jadi pakai suara begitu gimana ya? Dulu pernah terjadi, Pak. Pernah terjadi dulu siapa namanya? Yang Banten tuh Kiai, pokoknya ahlul Quran bener. Dia baca dengan keindahan, suaranya bagus, itu keindahan orang terlena, Pak. Terlena. Riak jadi. Iya mungkin bisa begitu kali ya, bisa ria. Makanya nanti apa yang kita harus pentingnya kita sampaikan itu, terutama tugas ketua DKM itu memberikan arahan kepada imam-imam yang akan kita tunjuk. Paling tidak begini, sama juga khotib nih. Saya sama Ustadz Eki kan sering jadi khotib tuh, yang lain juga sering jadi khotib. Ditulis di mimbar tuh, jangan lebih dari 15 menit. Kayak begitu kasih taunya. Jadi imam suara ente harus bagus, gitu tulisannya.
Iya, jangan khotib mulu dibilang suruh 15 menit gitu ya. Faslun thabata fi sahihi, dan telah ditetapkan di dalam kitab sahih, hadis sahih gitu ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawwilu fi rakatil ula min as-subhi wa ghairiha ma la yutawwilu fi tsaniyah. Jadi ini penting juga buat kita, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita sholat, ini hadisnya ada, hadisnya. Makanya dikatakan thabata fi sahih. Udah ditetapkan di dalam kitab sahihnya Bukhari Muslim adanya nih. Hadis tentang hadis yang sahih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca surah di rakaat yang pertama yang panjang-panjang. Anna kana yutawwilu fi rakatil ula. Membaca surah yang panjang-panjang di rakaat yang pertama. Di mana tuh? Minas subhi. Di salat subuh, dawa ghairiha ma la yutawwilu fi tsaniyah. Dan yang kedua, rakaat yang kedua enggak dipanjangin. Jadi kalau kita baca surat yang panjang, makanya kenapa Rasul menyarankan kepada kita membaca surat subuh atau salat Id. Kita baca sabihis itu kan lebih panjang daripada ghosyah, betul ya? Nah, itu ukurannya kayak begitu modelnya. Jadi jangan kita baca justru lebih panjang di awal ketimbang yang kedua. Nah, itu penting buat kita. Kemudian fadhaba aktsaru ashabina ila ta'wili hadza, maka sahabat-sahabat kami, kata Imam Nawawi ini adalah mereka mentakwilkan ini, waqalu la yutawwilul ula ala tsaniyah. Pendapat mereka itu enggak memanjangkan yang pertama ketimbang yang kedua, pendapat mereka. Wa dhahabal muhaqqiquna minhum ila istihbabi ta'wilil ula li hadzal hadits sahih. Maka terhadap orang-orang yang kelompok muhaqqiqin. Kelompok muhaqqiq ini ada ulama tersendiri begitu ya. Minhum ila istihbabi ta'wilil ula, mereka mensunahkan memanjangkan surat yang pertama di rakaat yang pertama li hadzal hadis sahih, berdasarkan hadis yang sahih ini. Wattafaqu ala anna tsalitsata fir rabi'ata takunani aksara minal ula wa tsaniyah. Maka rakaat seandainya kita salat zuhur, kalau zuhur asar kan enggak pakai yang itu ya, yang tambahan lagi surat-suratnya. Maka katanya at-tsalitsah war rabi'ah takunani aqsara minal ula wa tsaniyah, lebih pendek daripada yang pertama dan yang kedua. Wal asahu annahu la tastahabbu suratu fihima, tidak disunahkan membaca surat keduanya. Fa in qulna bi istihbabiha fal asahu anna tsalitsah karabi'ata wa qila bi tatwiliha alaiha. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa membaca surat biasanya kan enggak pada surat lagi setelah yang ketiga, keempat, setelah suratul Fatihah udah selesai, gitu ya. Makanya cukup dengan itu saja sudah kita baca. Jadi nggak perlu lagi kita baca dengan surat yang lainnya. Cukup ya. Ada lagi mau nanya, Bu? Ada yang mau nanya barangkali? Iya, silakan. Kan nyinggung soal sholat witir. Iya, sholat witir yang langsung 3 rakaat langsung 1 kali salam. Sholat witir yang 2 salam, itu kira-kira yang lebih afdol yang mana? Yang mana? Yang mana yang lebih afdol? Iya. Jadi semuanya afdol. Kalau orang memutuskan di salat di rakaat yang pertamanya dengan 2, jangan diusahakan yang ketiga di akhir dengan 3 rakaat. Tetap ngikutin yang kedua. Yang 2 tadi di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, 5 dan seterusnya kan 2. Maka jangan dilakukan yang terakhir itu dengan witirnya dengan melakukan 3. Jadi cukup 2, 1. Kecuali 3 kita langsung nggak apa-apa ya. Kenapa? Kalau kita cuma 3 rakaat aja nggak apa-apa, cuman rasa-rasanya kita ntar kata Imam Syafi'i, ente mau ikutin aneh, mau ikutin mana nih, kata gitu. Ntar kira mau masuk pintu, ente mana? Hanafi, sono dikit, sono gitu. Lah kesini mana? Syafi'i, katanya begitu. Jadi seandainya kita ingin apik bahasa orang, kalau kita ngikutin guru, ya sudah ikutin guru gitu bahasanya. Jangan lagi ketika ikutin guru di sono ada lagi ngajarin begini, kita ngikutin juga. Bukan nggak boleh, sah nggak sah juga secara hukum. Tapi rasanya etika kita atau adab kita kepada guru kita jadi kurang. Kalau guru sudah mengatakan 2, 1, ikutin aja gitu. Jadi jangan 4, 3 boleh nggak? Boleh saja karena memang ada dasarnya. Tapi buat kita yang melakukan sholat tarawih 23, jadi 2, 1. Enaknya begitu. Kalau kita tahajud 8, witirnya langsung 3, nggak 2, 1 gitu. Gimana? Ya boleh aja, silakan. Dan pernah juga saya dengar bahwa kalau sholat subuh itu tidak dianjurkan membaca surah yang pendek.
Ya wahid itu sabih sama al-wasiyah atau yang lain. Ada juga pernah saya dengar dulu ngaji baca 10 ayat pertama al-kahfi dan 10 ayat terakhir al-kahfi. Itu terutama kalau subuh hari Jumat 10 ayat. Iya, subuh hari Jumat tadi baca Alif Lam Mim, Tanzilul Kitab Minallahil Azizil Hakim, dan surat As-Sajadah. Tadi ada juga yang menyebutkan baca surat Al-Munafikun dengan Qul Huwallahu Ahad boleh. Boleh juga, tapi disunahkan tadi yang banyak tadi tuh Sabihis dengan Al-Ataka yang udah biasa dah, yang rame-rame kita. Jadi sudah diajarkan kalau subuh sholat pendek gitu kan. Apalagi kulhu malah. Pokoknya yang kulhu boleh tadi, kulhu boleh. Yang penting dia membaca suratnya surat mufassalat tadi tuh. Ya surat mufassalat yang dari Qaf sampai dengan Baina itu aja dah yang kita baca. Penting Al-Quran jangan. Bener. Bu, ada yang mau nanya? Bu, ada yang mau nanya? Iya, silakan Saza. Iya, Saza lah, Saza. Kalau sholat witir kan ada yang 2, ada yang 1 ya. Ya. Tadi yang 1 kita baca Al-Fatihah terus baca surahnya kan 3 kali tuh. Ya. Kita baca 2 kali doang nih. Baca qul nanti kita lupa tuh. Bisa Itu. Ini buat semuanya. Ada yang nanya tadi Saza. Ya. Salat witir yang terakhir kan cuma 1 tuh. Habis Fatihah, sana dia langsung membaca kulhu sama Qul a'udzu birabbil falaq. Anasnya kelupaan, sah apa enggak sah? Sah ya. Cuman memang disunahkan itu tadi baca yang tadi gitu ya. Setelah suratul Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan apa namanya? Dianjurkan dengan kulhu, ya kul gitu ya, dengan muawwidataini itu saja. Kenapa? Ya trikul, kita baca trikul itu yang terakhir. Ya, silakan Bu Am. Ya. Kenapa? Lagi maju kali. Enggak ketemu-temu ya. Jadi gimana tadi ayatnya enggak ketemu-temu? Sabihis. Iya. Ya kalau kita jadi imam nawin diri aja dah, sadaqallah aja. Gitu ya. Kan banyak juga yang begitu-begitu modelnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'bud. Saking keselnya di belakang ngomongnya walakum dinukum waladallin. Udah saking pegelnya ngeliat begitu itu kagak nemu-nemu gitu ya. Kan orang nanya akhirnya tuh imam gurunya siapa gitu ya. Sebegitunya dia. Masya Allah. Udah begitu mah Bu Am. Udah begitu mah kita stop aja. Jangan diterusin gitu. Kita berganti ayat kesianan makmum di belakang. Ya orang ganti lagi. Kalau ketemu lagi, kalau nggak ketemu lagi, lah berapa lagi dimanjang lagi. Stop aja kan gitu ya. Iya. Padahal dikit lagi ya gitu ya. Masya Allah. Iya. Iya, cukup ya. Sudah cukup ya. Insyaallah mudah-mudahan pengajian kita hari ini mendapatkan berkahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa afwana ya karim ya arhamar rahimin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'allumana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah ya rahmanir rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.